Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Siapa yang bergabung online? Katanya ada yang mau online tapi enggak kelihatan. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan pertemuan kita pada hari ini. Ini hari perdana kita belajar secara offline. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi segala usaha niat kita sehingga ini akan menjadi amal solih untuk kita semua. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia sehingga kita bisa merasakan indahnya hidup di bawah naungan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih di pelajaran kedua. Kita sudah memulai pelajaran kita yang kedua kemarin dengan membahas beberapa ungkapan dasar dan beberapa pemahaman dasar. Apa yang Pak Adam ingat yang penting kemarin yang menurut Bapak baru dari pelajaran kita? Atau Bu Edi, apa yang baru? Saya baru aja melihat rekamannya, itu terakhir di pengembangan bentuk kata dalam bahasa Arab seperti pada kata 5 disebut istiqo. Baik, yang lain apa kemarin yang baru, yang lain yang didapatkan? Baik, di antara hal yang saya anggap penting, ya, beda orang beda yang dianggap penting itu biasa aja. Di antara hal yang saya anggap penting pada pertemuan kita sebelumnya adalah bahwa satu potongan kata itu dalam bahasa Arab belum tentu satu kata. Dan banyak begitu. Itu yang pertama, yang baru. Kemudian yang kedua, dari pelajaran kita yang kedua adalah dalam bahasa Arab satu huruf bisa jadi satu kata. Dalam bahasa Indonesia kita tidak temukan, dalam bahasa Inggris saya hanya menemukan satu kata saja, yaitu kata I. Itu dia. Baik. Nggak bisa pindah dia sekarang pakai. Coba. Nggak bisa juga dia. Baik, mudah-mudahan aman. Ya. Selanjutnya ibu-ibu bapak sekalian kita akan tidak nyamannya begini ya. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut kajian kita. Nah, untuk itu sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, pelajaran kita yang kedua judulnya adalah Iqra bismi rabbik. Apa kemarin artinya? Bacalah bismi dengan nama Rabbik Tuhanmu. Lalu bisa berkembang dengan kata-kata pokok, ada kata ismi, ada kata ar-Rahman, ada kata ar-Rahim, ada ar-Rahman. Ini di bagian taniyatul mufradat pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah memahami bahwa ada ungkapan baru, ada ismi yang bermakna namaku, kemudian menjadi ismu, ya,
namamu, ismu, jadi namamu. Kemudian ada ma kemarin. Apa maknanya kita sudah dapatkan berdasarkan konteksnya? Siapa. Ya, kemarin ma untuk menanyakan nama bisa bermakna siapa. Selanjutnya kita ulang sedikit. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim yang merupakan pengembangan kata dari 3 huruf dasar apa kemarin? Roh, ha, dan mim. Ada roh, ha, dan mim. Bisa ada rohimah berkembang jadi apa maknanya kalau di rohimah? Apa? Telah mengasihi, telah menyayangi. Kemudian dia kamu bisa ada makna sedang akan kebiasaan menyayangi. Ini sih tidak selalu kita ucapkan ya, tidak selalu kita ucapkan, tetapi untuk pemula ketika saya minta itu posisinya adalah untuk meyakinkan bahwa kita paham. Nanti ketika operasionalnya, ketika kita sudah berhadapan dengan teks langsung, nah itu ketika membaca Al-Quran, langsung aja di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, ketika kita menyadari ini adalah bentuk satu, apa penandanya waktu itu? Kalau ketika kita menyadari ini bentuk satu, dalam benak kita, dalam pikiran kita, kita sudah merasa bahwa di sini ada makna telah. Kalau ada pertanyaan tentang itu posisinya adalah untuk mengkonfirmasi apakah target yang kita inginkan itu sudah tercapai atau belum. Begitu juga dengan yang kamu, begitu juga Rahma. Walaupun ada kalanya, Ibu, nanti ada konteksnya, berdasarkan konteks tertentu, ada kalanya ini perlu dimunculkan. Ada kalanya itu perlu dimunculkan. Berdasarkan itu, sekarang coba kita lihat ada kata terakhir. Ada kata terakhir yang berkembang dari 3 huruf dasar, yaitu kata apa? Almarhum. Apa Bu Alia kira-kira maknanya? Yang telah apa? Yang telah mendahului kita. Begini, jangan begitu. Begini aja nih. Pakai ilmu kita di sini apa? Almarhum maknanya? Mbak Aryani apa? Almarhum? Bu Edi apa? Disayangi. Dari mana ada di-nya? Mau. Ada mau iya. Pak maksudnya pada? Belum. Oh belum. Belum tahu maunya itu. Apa videonya nggak disaksikan Pak? Video belum full. Ya, iya kan Bu Alia bahwa itu kan contoh kita pada waktu itu kata apa di situ? Kata maktub. Nah, di pelajaran kita yang pertama ada mim di awal, kemudian ada waw sebelum akhir, itu bisa menandakan makna di atau makna ter. Almarhum itu bisa bermakna disayang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengembangannya. Bermodalkan yang sudah kita pelajari tadi, coba kita memahami ungkapan-ungkapan berikutnya. Baca sama-sama. Ya, lihat yang ada pedip. Lihat yang ada pedip tadi. Adakah? Ya, kamu tahu. Apa ada kata baru di sini, Bu Alia? Allah lama banget. Yang tadi itu yang tulisan. Oh, di tulisan maksudnya baru ininya standarnya itu dari pelajaran kita dari awal. Jadi bisa dipahami ya maksudnya ya. Apa maknanya? Apa maknanya? Nggak tahu dari mana. Ayo, yang mana yang belum tahu? Iya, belum tahu yang mana. Itu yang kita mulai dari sini. Satu potong
belum tentu. Iya. Satu huruf bisa jadi satu kata. Coba lihat di situ. Ada nggak kira-kira yang wah itu udah jadi satu kata tuh gitu. Dua kata ya? Bisa, oke, bagus. Berapa? Dua kata. Yang mana? Yang kata pertama mana yang kata kedua? Yarham pertama, kak kedua. Bagus. Dari kata yarham dengan kata kak yang ibu belum paham mana? Kak kamu. Oke, bagus. Terus yarham. Yarham itu apa? Tiga huruf dasarnya apa? Rohim. Roham. Iya, apa? Nah, sudah. Sayang. Iya, bagus. Sudah ketemukan. Jadi ada berapa idenya di situ? Ada kata yang bermakna. Boleh. Ada kata yang bermakna. Sebut-sebut aja, nggak apa-apa Bu. Sebut aja. Biar saya bisa ngikutin ritme dan cara jalan pikiran Ibu. Ada kata yang bermakna. Ada kata yang bermakna. Udah tahu. Oh iya. Semua dikasih tahu. Artinya kan ini kita baru tahu kata per kata. Nanti kita akan rangkai menjadi sebuah pemahaman. Ya, itu jadi ada kata sayang, kamu, sama Allah. Iya, oke, bagus. Kalau jadi kalimat kira-kira bagaimana jadinya? Kasih sayang Allah. Yang bermakna kasih sayang yang mana? Yang di situ lihat ya. Yang bermakna kasih sayang yang mana? Iya. Ya, bentuk berapa? Bentuk kedua. Tapi bagus. Ada makna apa? Bentuk dua. Yang bentuk dua ada makna apa? Kalau lupa bilangnya lupa, gak apa-apa. Teman-teman saya bantu. Ada mana apa di bentuk dua, teman-teman? Ya. Ya. Ada muncul makna sekarang, bisa bermakna akan, bisa juga bermakna biasa. Ibu mau pilih yang mana? Untuk dari ini. Kalau biasa itu apa? Ibu ini zuhur sholat ya? Ya. Oh jadi kebiasaan. Betul. Jadi kalau ibu mau menyatakan bahwa ibu biasa sholat zuhur, biasa sholat maghrib, sholat bentuk dua yang dipakai. Mau pakai yang mana itu? Yang sedang, akan, atau biasa? Yang sedang dulu atau yang Coba bagaimana jadinya kalau ada sedangnya? diganti kalimat apa? Bukan diganti, ditambah. Kalau tadi kan kita punya modal tiga. Ada sayang, ada kamu, dan ada Allah. Mana yang bermakna sayang? Ya kamu. Kita sadari bahwa itu bentuk dua. Di bentuk dua kan ada makna yang tadi sedang, akan, biasa. Ibu mau pakai yang mana? Misalnya akan. Berarti kan udah dapat tempat tuh idenya. Yang nggak tahu yang mana? Itu maksudnya bentuk 4. Bukan bentuk 4. Ibu sudah dapat 4 pemahaman. Ya. Yang pertama, ibu paham bahwa di situ ada makna sayang. Yang kedua, ibu sudah paham di situ ada makna kamu. Yang ketiga, ibu paham bahwa di situ ada makna Allah. Oke, tambah lagi ibu paham karena itu bentuk 2 di situ ada makna akan. Jadi ibu ngerti kalau mengatakan akan dari mana, kalau mengatakan sayang dari mana, kalau mengatakan kamu dari mana, kalau mengatakan Allah dari mana. Paham dari itu? Paham ya? Coba sekarang dirangkai jadi kalimat. Kalau itu kan kayak puzzle gitu kan, kata-kata aja. Kalau dirangkai jadi kalimat. Nah iya betul dari itu. Dirangkai jadi kalimat. Kasih sayang Allah kepada Kemana? Ada di bahasa Indonesia. Akan kasih sayang. Tidak tahu yang mana. Bukan bahasa Indonesia kan ya, paham kan struktur bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia juga. Mana ibu juga yang lain nanti. Kalau ibu mengatakan nanti udah selesai gitu ya. Tapi saya ingin bahwa berubah itu menjadi milik kita semua. Apalagi kan jumlah kita kecil, jumlah kita sedikit. Nah ini bahasa Indonesia kalau ngomong standarnya subjeknya.
predikatnya, Objek. objeknya. Arab nggak harus begitu. Itu ciri bahasa Arab yang berapa? Yang keenam ya. Yang ketiga di sana. Kamu itu mah nggak nonton video, kita bukan siapa Adi Pairus yang jadi ngajar, nggak nonton video aja. Baru 2 Pak yang nonton, belum 2 lagi. Jadinya bahwa bahasa Arab urutannya bisa jadi berbeda, tapi ketika kita mau ungkapkan pemahaman kita dalam bahasa Indonesia, kita ikuti standarnya. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangan dan sebagainya. Coba dicoba. Dan ya, kalau itu maksud dibikin kata gitu Pak. Bikin kalimat. Kata-katanya sudah kali ada 4 punya. Ada saya, ada akan, ada kamu, ada Allah. Allah akan memberikan hasanah. Wah, jauh luar biasa kata-katanya. Coba kalian. Dari mana bi-nya? Oh, iya. Dari mana bi-nya? Iya, udah mau kan. Coba Bu Irma. Allah Nah, itu jadinya. Kalau bahasa Arabnya di awalnya di belakang, nggak apa-apa. Tapi yang namanya yang memberikan kasih sayang, yang memberikan rahmat, seperti kata itu Allah, bukan kamu. Kamu punya apa? Manusia punya apa? Allah yang punya kasih sayang, Allah yang menyayangi. Sehingga ungkapan ya kamu Allah ini bermakna Allah menyayangi kamu. Kalau kita ingat ini betul-betul bisa jadi Allah akan menyayangi kamu. Allah sedang menyayangi kamu. Allah biasa menyayangi kamu. Jadi ya itu sudah. Bukan. Ya itu biasa kan buat orang ya kan. Ilmunya lancar ini, ibu udah pintar duluan. Di kita kan itu saya kalau bisa kenapa kemarin saya sampaikan sulit nyari siapa yang cocok di bahasa Al-Qur'an 1. Karena yang cocok di bahasa Al-Qur'an 1 adalah yang belum pernah belajar bahasa Arab yang lain. Karena nggak beda kan? Bukan udah katanya, nggak jadi lanjut gara-gara nyanyi. Itu cuma itu doang Pak, Pak. Lah adalah. Iya itu udah namanya ya, udah pokoknya itu namanya udah. Nah di kita ilmu kita bukan ya itu sedang, bukan ya itu akan, bukan ya itu biasa, tetapi ya itu penanda bentuk 2. Oh. Gitu kita. Jadi ya itu penanda bentuk 2. Artinya bahwa nanti kita akan menemukan bahwa yang menandai bentuk 2 itu bukan hanya ya. Karena nanti kalau kita mengatakan ya itu sedang, ketika bukan ya muncul, nggak ada ide sedangnya lah. Itu kita posisikan ya itu penanda bentuk 2. Iya, bukan satu-satunya penanda bentuk 2. Bukan. Nggak tahunya bisa itu penanda bentuk 2. Kan udah dikasih gitu posisi. Nah itu kalau hadir, ya kalau hadir diharapkan setiap saat ada sekali sejak tidak hadir ada informasi baru nih ke Bapak lewat. Dan itu kita usahakan betul ada rekaman. Harapannya itu biar disaksikan. Walaupun ini tentu kualitas gambar, pengambilan angle-nya juga nggak pas betul pada kondisi. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Baik. Coba Pak Adam ulang apa makna yang tadi sudah mampu kita hasilkan dari diskusi kita. Silakan, apa maknanya tadi? Allah akan menyayangi. Iya, bagus. Ini dalam pemahaman Bapak, ini ungkapan doa atau bukan? Doa, oke bagus. Orang Indonesia kalau berdoa biasanya menggunakan ungkapan apa? Semoga. Semangat banget itu tadi dengan Pak Adam. Udah dibocorin sekarang sama Wedi. Biasa pakai apa tadi Pak? Kata Wedi, doa. Biasa pakai apa tadi? Kita kan yang berdoa. Iya, orang Indonesia seperti yang jawaban Bu Wedi tadi. Biasa pakai apa? Harapan. Tadi semoga saya enggak dengan seberapa enggak masuk di saya kok semoga. Kan saya berdoa, berharap. Itu. Jadi orang Indonesia kalau berdoa biasa menggunakan ungkapan apa?
Ya Allah. Ya Allah, ya Allah itu punya umat Islam. Orang Indonesia. Semoga sehat selalu. Nah, gitu. Ketemu juga akhirnya. Orang Indonesia kalau berdoa pakai kata semoga. Maka ungkapan ini ketika kita pahami konteksnya untuk doa, maka maknanya bisa menjadi apa, firman. Nah, gitu. Maka ungkapan yarhamu Allah bisa bermakna semoga Allah menyayangimu. Kita inginnya akan atau sedang atau selalu. Nah, bisa muncul begitu. Ini ungkapan ini bermakna semoga Allah selalu menyayangimu. Jadi itunya bisa diganti-ganti. Apanya? Semoga Tuhan selalu. Bisa dipilih-pilih. Oh, dalam keadaan. Ya, dipilih sesuai dengan konteks mana yang dirasa paling cocok untuk mewakili pemahaman kita. Benar. Ada pertanyaan di situ sebelum kita lanjut? Ini adalah Ya, Allah bisa banyak makna. banyak itu dalam arti seperti apa, Pak? Yang tadi katanya ada semoga Allah menyayangi. Tadi ada beberapa yang belum disebutkan. Yang saya sebutkan tadi itu adalah pilihan-pilihan, ya, pilihan-pilihan yang mungkin kita pahami dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya Dan kondisi. ya. Bisa Itu tidak mutlak artinya seperti itu ya. mengartikan itu dalam pengertian mutlak itu bukan kayak ilmu pasti, bahwa memahami itu kita pahami, lalu pemahaman kita tentang maksud itu kalau kita ungkapkan bisa jadi ungkapannya berbeda-beda. Bisa jadi ungkapannya berbeda-beda. Bahwa hubungan antara pemahaman dan terjemah itu bukan hubungan pasti. Jadi tadi bisa muncul semoga Allah selalu, semoga Allah akan, semoga Allah sedang, bisa saja. Nanti kalau dalam konteks. Kebayang nggak kalau kita mengatakan Allah sedang, semoga Allah sedang menyayangi, kira-kira konteksnya seperti apa? Kalau kita memahami demikian, ceritanya seperti apa? Semoga Allah sedang menyayangi. Kira-kira seperti apa situasi yang cocok kita pahami ungkapan tersebut bermakna semoga Allah sedang menyayangi. Dapat sesuatu sakit atau apa gitu. Oke. Ketika dia sedang sakit, kemudian kita ungkapkan dia yarhamu Allah, itu bisa berarti semoga Allah sedang menyayangi. Kau diberikan ingatnya sakit. Tapi kalau ketika ada orang yang mau berusaha, misalnya mau berusaha, kemudian usaha itu punya risiko besar, misalnya, bisa jadi semoga Allah akan menyayangi. Jadi nanti ketika kamu berusaha, kamu akan sukses, kamu akan selamat dalam melaksanakan itu. Tapi kalau tidak ada kondisi tertentu, kita berharap bahwa rahmat Allah itu selalu menyertai, maka kita bisa mengatakan semoga Allah selalu. Ada keterangan keterangan ini artinya bisa keterangan dari teksnya, bisa juga dari konteksnya. Ada situasi yang membantu kita untuk memahami bahwa ini lebih cocok dipahami seperti ini lebih cocok dipahami seperti ini. Yang menjadi keterangannya, kalau pakai bahasa Bapak tadi, yang menjadi keterangan adalah situasi kondisi yang meliputi ketika ungkapan tersebut digunakan. ada sedang, ada akan. Nah, gitu. Ya, tapi kita punya alternatif berdasarkan pemahaman bahwa ini bentuk dua bisa berarti sedang, bisa berarti akan, bisa berarti biasa. Ada lagi pertanyaannya? Ya, baik. Kita lanjut. Kenapa dikasih kata kasarnya pada merah? Oh. Nah, sekarang di mana tanda merahnya? Oh. Berarti Nah, kalau tadi kan di atas. Yang di bawah siapa? Oke. Jadi ini bahasa Arab untuk kafnya itu kamu. Ketika kamunya putra, kita mengatakan ka. kita melihat antum berarti.
Tergantung semua. Yang Wah, belum nyampe ke situ ilmunya. Bapak ketinggian. Jadi ketika kamunya putra, orang mengatakan ka. Ketika kamunya putri, orang mengatakan ki. Sehingga nanti ketika saya mendoakan untuk Mbak Aryani, saya akan mengatakan ya kamu kila. Ketika Pak Adam berarti ya kamu Allah. Itu maksud tadi yang ada tanda merah. Sapa kawa sama kila. Iya betul. Nah, itu yang serupa dengan itu. Tapi kalau kita tidak paham betul ya yang kita maksud ini, apakah putra atau putri, ya tidak usah dikasih kaki. Itu dia. Maka maknanya semoga Allah merahmati Anda. Semoga Allah merahmati Anda. Contoh penggunaan yang lain, ini populer betul. Populer betul, menjadi bagian dari ucapan doa setiap kali kita bertemu dan sebagainya. Silakan dibaca sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana yang sudah kita pelajari maknanya? Yang sudah kita pelajari adalah rahmat. Assalam kita sudah ketemu waktu itu, tapi kalau kita belum mempelajari arti atau maknanya. Cuma waktu itu assalam itu muncul bahwa bahasa Arab berasal dari 3 huruf dasar. Salahnya ada assalam, ada assalama, ada assalim, ada aslama, dan sebagainya. Mari kita lanjut. Perhatikan maknanya. Apa maknanya? Keselamatan, kedamaian, dan rahmat Allah bagimu. Ya, baik, sekali lagi sama-sama semua. Keselamatan, kedamaian, dan rahmat Allah bagimu. Coba lihat, ini sudah diberi tanda assalam, warna yang sama dengan kata keselamatan atau kedamaian. Keselamatan, kedamaian. Mana lagi yang akrab? Nah, ini ada Allah, ada Allah. Kemudian ada rahmat, kan jadi banget dengan rahmat. Ada rahmat, ada rahmat. Berarti dannya mana dannya? Wa. Berarti wawa? Enggak ada. Ada dan. Keselamatan sudah paham, dannya juga sudah paham, rahmatnya juga sudah paham, Allahnya juga sudah paham, pasangannya mana? Sekali lagi ini pemaknaannya menunjukkan ya, Bu Alia, Aryani, Bu Irma, Bu Edi ya. Buat biasanya cowok. Apa saya RK itu biasanya. Iya, nggak apa-apa. Ya Allah, kan di sini posisinya terakhir. Di sini tidak, bukan yang terakhir. Gitu. Jadi nanti tadi saya ingin dengan contoh ini ingin mengatakan bahwa yang penting bagi kita adalah paham dulu maksud dalam bahasa Arabnya. Nanti bagaimana bahasa Indonesia belum tentu sama seperti urutan dalam bahasa Arab. Nah, itu dia jadinya. Jadi kalau sudah punya pasangan masing-masing, itu maka alaikum itu bagimu. Bagimu berapa kata? 2. Nah, berarti kita duga alaikum juga 2 kata. Masih ingat mu apa? Bahasa Arabnya mu. Ada kak di situ? Tidak. Ada nikah. Ya, benar. Bukannya itu Pak Guru pernah disampaikan bahwa bagi pemula bunyinya nanti. Yang penting hurufnya.
Jadi ada kafnya, berarti dia bermakna mu. Berarti baginya yang mana? Ala. Alai. Nanti kalau disambung itu ala atau alai bisa bermakna bagi. Mu-nya dari mana mu-nya? Ka. Setelah kaf ada huruf apa? Mim. Kata orang Jawa, banyak. Mimnya jadi menunjukkan banyak. Mau kemana? Mau ke Bandung. Sama. Beda. Bahwa kalau alaik saja mu-nya satu, kalau kum jadi mu-nya banyak. Nah, itu yang ada dibedakan antara tunggal dan jamak. Kum sebagai penandanya untuk membantu kita mengingat bahwa ini adalah banyak, ada mim banyak. Jadi di sini total ada berapa kata? Ada 6. Baik. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Ya. Sekali lagi, contoh ini, data ini membantu kita untuk lebih memahami bahwa bahasa Arab itu banyak yang satu rangkaian, satu potong, tetapi dia terdiri lebih dari satu kata. Kemudian kita menemukan juga bahwa dalam bahasa Arab itu satu huruf sudah bisa jadi satu kata. Sudah punya berapa kita jadinya yang satu huruf satu kata? 2. Yang pertama? Yang kedua? Udah itu aja? Ketika udah punya dia. Oh iya, saya belum pernah. Nah, Tadi ya. iya betul. Iya berarti. Kita udah punya dia. Apalagi kalau dibedakan antara K dengan Ki jadi banyak. Ada K, ada Ki. Ada komentar, pertanyaan untuk contoh ini? Oke, baik. Kita lihat lagi ibu-ibu, apa sekalian. Dari dulu saya cuma mengajar, kayaknya saya mau laki-laki sejati ya, nggak banyak disukai lelaki. Kelas-kelas yang lain, yang laki belajar lelaki. Nah, kita lihat lagi ya. Itu contoh penggunaan bentuk berapa ini? Bentuk 3. Jadi yang tadi adalah contoh penggunaan bentuk 2-nya, yang ini adalah contoh penggunaan bentuk 3. Kita lihat lagi contoh yang lain. Baik, baca sama-sama. Apa tadi maknanya almarhum? Di saya. Jadi kalau kita menyebut Abdurrahman almarhum, apakah ketika kita mengatakan almarhum itu ada niatan mendoakan yang sudah meninggal dunia? Kalau ada, berarti almarhum itu artinya semoga di saya. Jadi kita memaknai ketika kita mengatakan Abdurrahman almarhum, ya Abdurrahman semoga di saya. Abdurrahman al-Fatih. Apa ciri bahasa Arab yang ketiga? Ada Ciri bahasa Arab yang ketiga, ciri khusus bahasa Arab yang ketiga? ada sukun di tengah. Itu mah ciri bentuk 3. Ciri bahasa Arab yang ketiga. Iya. Dibedakan. Ya, dibedakan bentuk mufrad dan jamak. Kemudian yang keempat, Dibedakan mudzakkar dan muannas. Mudzakkar dan muannas itu ibu-ibu bapak sekalian tidak mengubah arti. Pada dasarnya mudzakkar dan muannas itu tidak mengubah arti. Tapi sekedar untuk awalnya, sekedar untuk menunjukkan bahwa ini berbeda dengan yang ini. Misalnya, almarhum seperti kata muslim ya, seperti kata muslim.
Muslim kemarin di pelajaran kita dia mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Kalau muannasnya? Iya. Jadi dari segi arti kata almarhum ini dari segi arti sama artinya kalau atau ketika kita mendengar ungkapan seperti ini. Apa? Iya. Tadi almarhum apa maknanya almarhum? Disayang. Semoga disayang. Almarhumah juga sama. Gitu. Semoga disayang juga. Cuma tadi ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Karena tadi yang kita doakan dari balik penyebutan namanya itu adalah Abdul Rahman, maka dia menggunakan al-marhum. Tapi karena di sini yang kita doakan dengan penyebutan nama itu adalah Siti Laila, kita menyebutnya al-marhum. Karena itu nanti ibu apa sekalian, posisinya adalah ketika berarti bisa jadi yang sudah kita pahami itu adalah versi muannasnya, gitu ya. Bisa jadi yang sudah kita pahami adalah versi muannasnya, yang muncul di pelajaran kita versi muzakkarnya. Maka itu kok sama saja gitu. Atau sebaliknya, yang sudah kita pahami adalah versi muzakkarnya, yang muncul di pelajaran kita versi muannasnya. Maka cara kita menyikapi itu sama saja. Mudzakkar muannas dari segi arti sama, yang berbeda adalah dari segi identitas. Di dalam bahasa Indonesia kita nggak punya. Laki, laku, udah beda. Laki, laku. Gelis, gelisah, udah beda. Kan nggak ada hubungan-hubungannya. Ada dong, kenapa? Aku gelisah gara-gara si gelis, bisa jadi. Cuma dihubung-hubungkan. Almarhum, almarhumah. Oke, baik. Kita lagi baca sama-sama. Ada yang baru itu. Ya, maknanya apa? Ada bentuk berapa di sini? Ada bentuk berapa di sini dari kata dengan dasar roh hamim? Ada bentuk berapa yang lahir, yang muncul di sini? Bentuk 3 dan bentuk berapa lagi? Selain bentuk 3 ada bentuk berapa lagi? Yang mana yang diduga bentuk 1? Cirinya apa itu bentuk 1? Ada cirinya? Oh, enggak. Di pelajaran kita sebelumnya Rahman itu maknanya apa? Di pelajaran kita pertemuan sebelumnya. Yang dari Pak Robi. Penyayang. Iya. Penyayang. Yang ada pe-nya itu biasanya bentuk berapa berdasarkan pelajaran kita? Bentuk 3. Bentuk 3 kan ada itunya, pada itu enggak ada. Oh enggak, saya belum sampai ke situ. Saya merujuk kepada ada pe-nya. Oh. Tapi bagus itu, bagus. Berarti ini. Tapi kan enggak ada alif urutan kedua. Betul. Artinya apa? Ini untuk memahaminya. Sekali lagi memang kita karena belajar bahasa Arab, ya bahasa apapun juga. Belajar bahasa itu bukan belajar ilmu pasti. Ya, tapi kita belajar ciri-ciri yang dominan. Artinya cirinya selalu pasti cirinya. Enggak. Kita pakai biasanya begitu. Biasanya begitu. Karena apa? Kita kalau untuk melihat bentuk 4, bisa kita lihat dari cirinya yang seperti yang kemarin kita miliki. Ini juga ada, tapi belum nyampe ke situ, ciri dari situ. Bisa juga kita lihat dari segi maknanya. Jadi bentuk dan makna menjadi, ya kita maju mundur aja. Kalau dari bentuknya kita nggak dapat, coba dari segi maknanya. Kita dapat dari situ. Atau sebaliknya, kalau dari segi maknanya nggak dapat, coba lihat dari bentuknya. Tapi nanti kita akan terus akan bertambah terus wawasan kita. Idealnya begini teorinya. Antara bentuk dan makna itu selaras. Selalu. Sama seperti biasa komentarnya.
biasanya. Nggak pakai selalu karena nanti khawatir ada data yang menggugurkan teori kita itu tadi. Antara bentuk dan makna itu selaras. Tapi nanti ibu-ibu, bapak, kalau dihadapkan pada kondisi bahwa ini ada yang tidak cocok antara bentuk dan makna, kalau melihat dari ciri-cirinya ini kalau dilihat dari bentuknya ini ciri-ciri lahirnya berarti bentuk ini. Tapi kalau dari segi maknanya ini, maka pada saat itu pilihan harus dimenangkan kepada makna, bukan kepada ciri-cirinya. Karena kemungkinan terjadi kita menganggap ada perbedaan atau ada yang tidak selaras antara bentuk dan makna, bisa jadi karena kita lupa ciri bentuknya, atau karena kita belum belajar ciri bentuk. Maka makna harus tetap diutamakan. Ya. Sehingga dari segi maknanya ini kemarin, apa maknanya? Penyayang, maka ini kita duga ini adalah bentuk rupa. Ya, bentuk rupa. Baik, kita baca dari awal. Birahmatika ya Rahman ya Rahman ya Rahim. Ini juga ada. Yang satu huruf, satu kata ini juga kita temukan. Ada di, ada ya, ada kaf, ada wa. Jadi nggak sedikit. Kalau pakai yang kemarin data yang kita punya bahasa Indonesia nggak ketemu, bahasa Inggris cuma satu, bahasa Arab berarti udah banyak. Ini baru 2 pelajaran udah ketemu sebanyak itu. Ini kenyataan inilah yang membuat kita bisa berkesimpulan bahwa bahasa Arab itu efisien. Tapi pada saat yang sama, bahasa yang paling banyak kosakatanya itu adalah bahasa Arab. 12.000. Sementara kalau bahasa Inggris katanya 2.000. Kok coba apa? Oh begitulah bandingannya saya ingat antara 12.000 dengan 2.000 itu bahasa Inggris yang canggih lah dibandingkan bahasa Indonesia. Atau kalau itu ribu juga hitungannya berarti kalau itu 2 juta berarti bahasa Arab berarti di atas juta apa dong? Apa di atas juta? Iya. Ya gitu. Tapi kok banyak banget ya. Saya maaf untuk angka-angka susahnya. Ada yang belum dipahami mananya? Jadi, coba Pak ada kalau sudah. Silakan Pak ada. Yang mana yang belum? Kalau belum, yang mana yang belum? Iya Pak nih. Udah di Bismillahirrahmanirrahim nggak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Ini ibu-ibu, Bapak perhatikan tulisan ini. Huruf apa? Perhatikan ya, tulisannya. Ini apa? Iya. Nah ini kalau begini, ketika dia di akhir begini. Saya bilang tak, Bapak bilang tak, saya bilang tak doang. Nah, tak apa? Tak aja itu. Kan gabungan tamal butuh. Tak aja. Itu bisa mengindikasikan wanita. Bisa. Ini tadi maksud saya bahwa tak yang tadi itu ditulis seperti ini ketika dia di akhir kata. Seumpama ini menandakan muannats, maka gitu ya, walaupun dia di tengah kata, tetap dia juga muannats. Walaupun taknya bukan tak marbutah. Apalagi Pak ada yang belum selain di
Iya, wahai. Kita biasanya kalau orang Indonesia, wahai ungkapan digunakan untuk apa Bu kalian? Untuk manggil bukan? Bukan. Maksudnya saya tahu. Wahai. Wahai, kalau di sini jadi hai. Iya, wahai sudah benar. Iya, kalau di sini jadi hai. Oh, kalau wahai dia sudah. Iya. Tapi ada seruan untuk menyeru. Iya. Kalau seruan iya, kalau seruan iya. Silakan Pak Adam. Ada di mana itunya kendalanya? Langkah awalnya apa yang kita ketahui artikan saja begitu dulu ya. Maksud saya artikan begitu ya sesuai dengan urutannya aja dulu, sesuai dengan urutannya saja dulu. Kalau kita mengikuti urutannya itu maknanya bisa dimengerti sudah itu selesai. Tetapi kalau dengan urutan itu kok ada yang terasa aneh, ada yang tidak enak, berarti kita perlu lihat lagi. Perlu kita lihat lagi. Seperti bisa jadi ini karena kita urutan bahasa Arabnya tidak sama dengan urutan Indonesianya. Maka kita urutkan lagi seperti urutan Indonesia. Silakan Bu Mbak Aryani. Silakan. Dia udah suaranya kecil, itu ya ditutup, baru diangkat gitu misalnya. Yang nggak kenal. Iya, baik. Coba sekali lagi. Di depan nggak kelihatan? Iya, bagus. D-nya dari mana? Kalau nggak ada, itu udah. Ya, bagus. Yang bermakna menyayangi, mana? Nggak apa-apa, pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Di relax saja, nggak apa-apa. Ya, itu bentuk berapa tadi? Ya, 3 itu bentuk apa? Masdar itu apa? Bagus, coba bedakan, menyayangi. Bedakan. Dengan apa? Ya. Coba dibedakan, menyayangi dibedakan. Coba isi ya kalimat berikutnya. Aku mengharap titik-titikmu. Aku mengharap titik-titikmu. Enggak, ini modalnya. Tapi titik-titik gitu. Karena kalau itu kan berarti kata benda itu. Aku mengharap titik-titikmu, wahai Allah. Nah, begitu. Ya. Kan nggak cocok kan? Aku mengharap mengasihimu. Nah, mengharap mengasihi kan nggak pas itu kalau pakai kata kerjanya. Lebih puas pakai kata bendanya. Dengan nama Allah. Yang mana nama Allah? Yang nama Allah yang mana? Pada mikir yang lain nih, mikir yang lain. Silakan Mbak Aryani sekali lagi. Bagus. Yang bermakna pengasih yang mana?
Itu dua-duanya bermakna pengasih. Itu berapa kata? Apakah kedua kata tersebut bermakna pengasih atau salah satu dari dua kata tersebut? Ya, bagus. Kalau salah satu 9, jika totalnya 10. Aman posisinya. Yang mana? Pengasih itu iya-nya apa rahmannya? Bagus. Kalau iya-nya saja, oke, bagus. Nah, rahman maknanya pengasih. Pengasih, rahman. Rahman bentuk berapa? Lupa dia. Lupa dia. Gak apa-apa, lupa, diingat-ingatkan. Pengasih, itu kan sifat. Bentuk berapa? Oke, bagus. Untuk bentuk 4, bisa ditambahkan kata apa? Oke, bagus. Coba tambahkan kata iya. Iya. Ada pertanyaan, Ibu, Bapak sekalian? Luar biasa angkatan tahun ini, nggak butuh buku panduan hanya dengan catatan. Keren. Kalau angkatan-angkatan sebelumnya hari pertama udah minta. Oh, Kan saya udah pada pesan, Pak. Iya, bisa dikeluarkan. Udah pada pesan, berarti sekolah pada pesan, Pak. Ya, boleh. Kamu mana bukunya? Agres ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, bukunya nanti diambil setelah kita belajar langsung ya. Nah, coba sekarang kan tadi sudah dibahas satu persatu. Nah, coba sekarang masing-masing ini ada 4 ungkapan. Ada 4 ungkapan. Bukan 4. Oh, ada 5. Cocok. Satu orang 1. Siapa yang mulai? Paling atas siapa? Kita baca dulu ya kalau begitu ya. Biar jangan diam-diaman dan lama-lama. Baca sama-sama. Yarhamukallah. Assalamu alaikum warahmatullah. Abdurrahman almarhum. Siti Laila almarhumah. Birahmatika ya Rahman ya Rahim. Silakan yang pertama siapa? Silakan Bu Edi. Allah sedang mengasihimu. Doa bukan? Doa, semoga Allah mengasihimu. Iya, bagus. Yang kedua siapa? Silakan Bu Alia. Saya nggak bisa juga, Pak. Saya mau coba. Kalau Ibu nggak bisa, saya nggak ngajar. Belum bisa, besok bisa, next. Oh, itu nggak usah diundang. Hari ini belajar, hari ini bisa. Pak, assalamualaikum, gitu kan? Iya. Yang mana? Yang nomor 2 kan? Yang nggak tahu yang mana? Assalamu. 3 dasarnya apa? Salam. Kalau huruf Latin huruf apa? Berarti, Pak. Kalau huruf Latin. Kalau huruf bahasa Indonesia, hurufnya apa kira-kira? Salam. Iya, hurufnya apa aja? S-A-L-A-M. S, L, S. L, M. Ya, iya. S, L, M. Tambahkan di ujungnya. Selamat hari Lebaran. Selamat jadinya. Oh, Jadinya assalam, sin, lam, mim. Kalau bahasa Indonesia S, L, M. Kalau yang penting kan 3 dipegang. Tambah T di ujungnya. Selamat. oh, jadi selamat. Assalamualaikum. Assalamu selamat. Alaikum atas kamu. Tuh kan indikasi Ibu pernah belajar di tempat lain. Belum, Pak. Nggak mungkin. Allah katanya atas. Enggak. Itu dia.
bukti konkret bahwa enggak. Ada Coba lihat. Ritualnya. Tuh. bagi kamu. Nah, itu kan. Orang yang pernah belajar di tempat lain memang biasa Allah di atas. Makanya ketika di Jakarta keselamatan anak sekalian wajar. Karena apa? Yang tidak punya lantai 2 kalau banjir bablas. Kenapa? Karena yang selamat cuma atas. Kalau di sini enggak. Kalau kita mah selamatnya dibagi-bagi. Jadi semua dapat. Saya tuh bukan pernah belajar, cuma saya suka baca terjemah kayak gitu. Jadi bukan belajar bahasa Arab, saya suka baca terjemah tuh. Oh itu tuh kayak gitu, terjemahan itu. Bisa jadi kalau begitu. Bisa jadi kalau begitu. Karena itu tadi kenapa ditekankan begini? Kali ini kita beda dengan kebiasaan. Artinya apa? Terjemahan lain ya Pak? Terjemahan itu. Seperti diskusi dengan Pak Adam tadi, menerjemahkan itu bisa beda-beda. Terjemahan itu bukan harga mati. Bisa diganti. Yang penting karena itu pentingnya adalah posisi kita kalau belajar bahasa Al-Qur'ani itu adalah kita memahami. Nanti setelah kita memahami, kita bisa saja mengungkapkannya dengan bahasa kita sendiri. Ya, karena itu saya sering nanti di dalam pelajaran-pelajaran kita yang akan datang, saya sering pada tahap tertentu saya akan bertanya, kalau ibu bapak berkata begitu sudah terasa enak belum? Enak, ya sudah selesai. Kalau dia mengatakan enak, sudah selesai. Tapi nanti kalau saya tanya, menurut ibu kalau mendengar begitu udah enak apa belum? Belum. Ayo kita cari. Bagaimana jadinya? Selamat bagi kamu, kalian. Tadi kata Bapak kan tadi mim itu banyak. Nah, bagus. Jadinya berarti sekalian. Iya, betul. Selamat bagi kalian. Dan waknya ya rahmat kasih sayang Allah. Iya, Pak. Yang dibagi berapa di situ? Banyak, katanya Bukan maksud saya. Yang menerima banyak. Yang menerima banyak, Tetapi yang dibagi ada berapa? Berapa paket di situ? Paketnya. Ibu bapak yang lain ada berapa yang dibagi di situ? Apa yang satu itu, Bu? Hah? Apa tuh? Bukan maksudnya. Kan bagi kalian. Bagi. Yang dibagi rahmatnya Allah. berarti satu ya. Kan banyak. Bukan maksud saya ininya, paketnya. Kemudian paket 3 giga. Mbak, saya mau beli paket 3 giga. Itu satu. Vouchernya satu, tapi 3 giganya banyak gitu. Ya. Ada paket 3 giga, paket 5 giga, paket 6 giga gitu. Jadi kalau kita mengatakan paket 3 giga, 5 giga, 6 giga, berapa yang dibagi? 3. 3 giga, 4 giga, 5 giga, 3. Yang dapat 3 kan? Yang dapat tergantung. Maksudnya gimana tuh? Kita begini, ada paket sebenarnya, ada paket Indomie, ada paket Indomie itu berapa? 1 kardus. Berapa kardusnya? 1. Isinya? Banyak. Nah, kira-kira begitu. Berarti ada berapa bagian? Oke, ada berapa bagian yang dibagi di situ? 3. Apa yang pertama, Pak Alam? Pak Adam, yang dibagi apa yang pertama? Paham nggak maksudnya bagi ini? Bagi itu diberikan. Yang dikasih. Dikasih pada siapa? Pada umat gitu ya. Mana umatnya? Iya, maksud kalian. Oh iya, iya. Yang dikasih, yang diberikan kepada kalian berdasarkan kalimat nomor 2 ini ada berapa? Berapa paket? Oh, kasih sayang. 1. Banyak paketnya. Cari di situ. Kalau menurut ini berapa? 2. Apa yang 2 itu? Berarti kita mengatakannya keselamatan dan kasih sayang bagi kalian. Itu.
Bukan seperti bahasa Arab begini, gitu. Keselamatan bagi kalian dan rahmat Allah. Lalu yang dibagi apa? Kalau pakai itu orang Indonesia bisa menduga bahwa yang dibagi cuma keselamatan. Maka kita mengatakan apa tadi? Keselamatan dan rahmat siapa? Rahmat Allah bagi kalian. Pada titik itu saya ingin sampaikan bahwa beda namanya arti perkata dengan arti karena kita memahaminya. Sehingga belajar bahasa Arab bagi orang Islam itu tidak bisa tergantikan dengan mengandalkan terjemahan. Beda. Terjemahan dari seseorang adalah pemahaman dia. Sementara kita ingin punya pemahaman sendiri yang bisa terlihat dari terjemahan kita. Baik, yang ketiga siapa? Silakan. Abdurrahman bisa yang Iya, bagus. Walaupun kita sudah jadi bahasa Indonesia almarhum Abdul Rahman, tapi dari segi pemahaman ada mana? semoga Abdurrahman bisa. Iya, bagus. Yang keempat, silakan di rumah. Iya, bagus. Yang terakhir berarti Aryani. Ya, kembali lagi ya, jodohnya itu. Iya, alhamdulillah. Dengan berakhirnya tadi berbagi pemahaman, maka berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini, pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf, tadi kita banyak menggunakan waktu untuk menunggu ya, yang teman-teman menunggu pintu yang kita duga terkunci, menunggu kesiapan alat dan sebagainya. Itu pelajaran kita. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada hari Senin yang akan datang online lagi. Kecuali kalau ada pertanyaan, itu dulu yang kita bahas sebelum kita akhiri kegiatan pelajaran kita hari ini. Ada Pak Adam, Bu Alia, Aryani, Bu Irma, Bu Edi. Baik, jika demikian maka mari kita syukuri kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian untuk pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.